Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini adalah KPM Daring untuk pertemuan kedua, masih pada materi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Sebelum Bapak lanjut, seperti biasa, Bapak akan tetap mengingatkan bahwa untuk pengisian absen harus sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi alasan. Satu, HP error. Yang kedua, sinyal. Jadi kalau HP error itu sudah ada videonya, solusinya. Kalau sinyal, kalian sudah tahu, oh daerah tempat Anda berada susah sinyal, berarti Anda saat jadwal dimunculkan sudah ada tahu jadwalnya, ya cari yang sinyalnya bagus gitu. Jangan Anda tetap berada di lokasi atau daerah yang memang sinyalnya kurang maksimal. Itu solusinya. Jadi Bapak tidak ada lagi cerita mengeluh karena faktor sinyal. Baik, Bapak lanjut untuk pertemuan kedua ini. Yang sudah kita bahas, yang pertama kemarin kita sudah masuk kerajinan budaya lokal Indonesia berkaitan dengan jenis-jenis baju adat. Kemudian kemarin ada batik, kemudian rumah adat dan yang lainnya di situ. Kemudian produksi kerajinan, ini mulai dari ide dan seterusnya, bagaimana memproduksi sebelum dan bagaimana perencanaan suatu produksi. Kemudian dasar-dasar kewirausahaan ini juga sudah kita bahas, yang isinya bagaimana sih komitmen sebagai wirausahawan agar menjadi sukses. Dia harus bagaimana bertingkah laku dan bagaimana pola pikirnya memandang suatu usaha. Itu sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Berikutnya kita akan masuk yaitu wirausaha dengan inspirasi objek budaya lokal. Di buku LKS ini tertulis sepatu batik. Nah, nanti kita akan bahas sedikit, kita singgung sesuai dengan budaya lokal karena judulnya budaya lokal. Nah, wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal sepatu batik, ini sesuai yang ada buku. Nah, kemudian yang pertama kita masuk pada potensi usaha sepatu batik. Nah, karena kalau di buku LKS ini yang buat orang Jawa, jadi kebanyakan ya berkaitannya dengan batik. Nah, di sini sebenarnya dengan kondisi sekarang, bagaimana mengkreasikan suatu produk kerajinan dengan tren yang sedang ada. Nah, contohnya kalau tren sekarang, kalau menggunakan sepatu itu bukan hanya sekedar untuk sebagai alas kaki atau pengaman kaki, bukan, tetapi ini adalah sebagai fashion, sebagai penampilan. Jadi bukan hanya sekedar pada ada sepatunya, tetapi biasanya dikaitkan dengan tren fashionnya, disesuaikan dengan celananya, disesuaikan dengan bajunya, disesuaikan lagi dengan acaranya kemana, seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau kalian membuat suatu kerajinan, terutama nanti sepatu, bisa juga dalam nanti baju adat, bisa juga selendang, bisa juga gantungan kunci khususnya di Bengkayang. Nah, tren-tren itu sesuaikan dengan mengkreasikan, mengkolaborasikan kreativitas Anda sesuai dengan kondisi sekarang, seperti itu. Jadi Anda tidak boleh terlalu kaku, tetapi bagaimana mengikut tren yang ada, seperti itu, tapi tidak meninggalkan suatu budaya yang ada, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah aspek sasaran. Aspek sasaran itu siapa sih yang jadi objeknya? Objek pada saat kita membuat suatu kerajinan ini kita buat untuk siapa, kan gitu.
Contoh, kalau Anda berjalan menuju Lumar ada di sebelah kiri, sebelum Mamagan itu ada orang membuat kerajinan kayu menggunakan akar pohon besar yang sudah lama ini kemudian dibuat suatu kreasi meja, kursi, lemari dan yang lainnya. Nah, itu nilainya sangat nilainya sangat tinggi, ya sangat mahal gitu. Nah, itu kisaran 3 juta sampai 25 juta. Kalau kita jual di pasar Bengkayang, tentu peminatnya sedikit, bukan tidak ada, tapi peminatnya terbatas. Tetapi yang pernah Bapak perhatikan di Mega Mall, nah barang-barang kayak gitu rupanya sudah laku semua. Jadi kalau mau beli harus pesan dulu. Ini aneh melihat pasarannya. Jadi pertama kaitannya harus diperhatikan harga, kualitas, sasarannya untuk siapa. Salah satunya adalah untuk mahasiswa. Bagaimana kemampuan mahasiswa membeli? Kira-kira maksimal berapa kisarannya? Itu trennya harus dipikirkan. Terutama kalau mahasiswa ini kan yang lagi ini bisa buat sepatu, bisa buat baju, kemudian tas sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah kalau sasarannya siswa. Siswa khususnya SMA, SMK dan alia. Kalau masih SMP ke bawah masih tergantung orang tua lagi itu. Jadi ini harus juga disesuaikan. Kemudian penggemar, terutama penggemar batik ya ini. Jadi kadang ada orang-orang khusus yang memang dia suka produk lokal, itu luar biasa penggemarnya, tetap dicari harga berapapun biasanya itu diupayakan untuk mengkoleksi. Nah ini kemudian umum, nah diperhatikannya umum, siapapun bisa beli, dia hobi atau tidak, biasanya lihat barang menarik, kualitas bagus dengan harga murah, maka dia akan tertarik. Maka aspek sasaran pada saat pemasaran itu harus benar-benar diperhitungkan, dipikirkan, bukan hanya sekedar mau jual seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang diperhitungkan dalam memulai usaha. Pertama, modal. Walaupun modal bukan yang utama. Kenapa? Bisa juga banyak orang tidak punya modal, tapi dia melakukan kerjasama dengan orang yang punya modal, seperti itu. Maka dia punya skill, punya kemampuan, kemudian melakukan kerjasama, join dengan orang yang punya modal, sehingga itu artinya bisa memulai usaha, seperti itu. Kemudian ada juga orang yang modalnya banyak, besar, tapi dia bingung mau mulai usaha apa. Ya, karena apa? Khawatir kalau tidak SDM-nya mumpuni, profesional, kompeten, khawatir produk yang dihasilkan tidak maksimal kualitasnya sehingga daya minat atau daya serap, daya beli orang kurang, seperti itu. Terutama konsumen secara umum setelah membeli kecewa. Berikutnya adalah lokasi. Nah, lokasi ini berhubungan erat dengan tadi bicara aspek sasaran atau objek penjualan. Jadi lokasi ini berkaitan dengan lokasi pemasaran. Jadi itu. Jadi kita harus menyelesaikan kalau harganya cukup tinggi tadi seperti kerajinan dari akar pohon yang nilai jualnya 3 juta ke atas, kita tidak bisa lagi jualan di pasar tradisional. Jadi harus penjualannya di pasar modern. Nah, pasar modern salah satunya itu adalah di mall, seperti itu. Nah, kalau di pasar tradisional tentu dengan harga-harga yang murah, terjangkau, karena kita biasanya kalau pasar tradisional pembelinya adalah kalangan menengah ke bawah. Itu yang harus diperhitungkan. Jadi kalau Anda membuat suatu produk kerajinan dengan kualitas bagus, maka Anda harus bisa mikirkan bagaimana lokasi penjualan. Yang kedua berikutnya, kalau mencari lokasi juga toko, itu juga harus, kalau membuka toko sendiri harus melihat lokasi lagi.
Janganlah Anda melihat lokasi yang sepi, tapi bagaimana harus dekat dengan pusat-pusat penjualan atau tidak jauh dari pusat penjualan, atau juga daerah yang memang dilalui banyak orang lewat atau banyak pusat kegiatan. Itu biasanya nanti orang lalu lalang lihat produk kalian, awalnya tidak berminat menjadi berminat, seperti itu. Jadi lokasi itu juga hal yang strategis, sangat strategis sekali ya. Bapak ulang kembali lagi yang cerita modal ya, maaf harus balik lagi. Jadi yang modal tadi, yang pertama modal bukan utama, tetapi kalau kita mau usaha sendiri, dari mulai modal itu harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan modal. Jadi jangan sampai modalnya terbatas tapi kemauan langsung mau mulai usaha yang besar, itu juga nanti tidak tepat sasaran. Jadi nanti malah tidak selesai produksinya, belum mulai produksi dananya udah habis. Jadi kalau gitu harus benar-benar disusun suatu perencanaan, proyeksi modal usahanya, benar-benar diperhitungkan bagaimana bisa sampai produksi dulu, seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan modal dirancang sedemikian rupa sehingga bisa memulai usaha hingga sampai memproduksi dan bisa memasarkan itu. Kemudian berikutnya adalah promosi. Nah, promosi ini sekarang lagi tren, yaitu dengan cara online nih. Jadi cara online ini sekarang lagi tren nih. Jadi tidak perlu punya sewa toko, tidak perlu lagi ngantar kadang, karena sudah ada jasa ekspedisi seperti JNE, kemudian JT dan yang lain-lain seperti itu. Masih banyak sekali yang lain, itu contohnya seperti itu. Nah, promosi juga kalau sekarang bisa secara umum dibagi ada dua. Jadi secara langsung, nah langsung ini tadi salah satunya adalah melalui toko, buka toko sendiri. Yang kedua menitipkan langsung di tempat-tempat penjualan seperti supermarket, minimarket, kemudian pasar. Itu termasuk masih kategori langsung, bisa melalui langsung, bisa juga melalui distributor. Nah, kemudian kalau satu langsung, yang kedua adalah online. Nah, online ini bisa beberapa macam, bisa Anda promosi sendiri, bisa juga melalui web orang lain seperti Bukalapak, kemudian Lazada, kemudian Shopee. Nah, itu kita numpang jualan kerjasama dengan yang punya web itu. Ya silakan, semuanya tujuan akhirnya adalah dalam rangka promosi, seperti itu. Tentu harus mikirkan kualitas. Jadi jangan dikemas dengan sedemikian rupa. Kemarin sudah ada materi berkaitan pengemasan, bagaimana orang bisa tertarik dengan produk kita gitu. Jadi tidak asal aja seperti itu. Kemudian bisa juga dengan salah satunya bahwa di dalam strategi promosi yang dapat dijalankan pada usaha, salah satunya adalah membuat pamflet. Nah, ini berisi produk-produk. Nah, ini adalah secara langsung nih, bisa pamflet secara langsung ditempel, bisa juga pamfletnya dikirim melalui grup-grup WA, bisa juga ke Facebook seperti Pengkayang Informasi dan yang lain-lain. Itu berupa pamflet. Kemudian melakukan iklan-iklan di internet, tadi sudah Pak sampaikan, secara online itu melalui situs jejaring sosial. Tentu kalian sudah paham jejaring sosial. Kemudian membuat katalog-katalog berupa produk. Nah, itu juga salah satu bagian dari secara online semua. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah materi. Materi ini adalah berkaitan dengan kualitas barang. Bagaimana Anda menjual suatu produk
agar laris atau memiliki daya saing, yang satu adalah pertama aspek pemasaran atau promosi, yang kedua aspek kualitas, yang ketiga aspek harga. Jadi suatu barang atau produk kerajinan agar memiliki daya saing ini, maka yang harus diperhatikan tadi ada tiga. Satu adalah aspek promosi atau pemasaran, yang kedua adalah aspek kualitas, yang ketiga adalah harga. Nah itu. Nah, yang dimaksud dengan kualitas yang bagaimana? Nah, jadi kita punya produk A, umpama contohlah baju adat. Orang lain juga punya baju adat juga, ada punya yang produk itu juga yang sama. Tentu kita harus dengan harga yang sama, dengan nilai jual yang sama, produk kita harus lebih berkualitas. Itu maksudnya dengan materi itu. Jangan kemudian kita itu cuma bersaing di harga murah, tapi kualitas tidak ada, sehingga orang sekali beli kapok. Itu hanya karena apa? Produk kita kurang berkualitas. Jadi itu harus dipikirkan. Jadi jangan asal membuat suatu kerajinan atau produk, tapi harus diperhitungkan dengan dari segi kualitas. Sehingga nanti kalau orang sudah mengenal, kemudian melihat di pengemasannya, wah ini produk ini berkualitas nih. Nah kemudian dibawa keluar ke kabupaten, wah ini bagus ini produk, orang akan datang gitu, akan pesan walaupun dari lain, maka akan meningkat di kabupaten. Nanti dibawa lagi ke kabupaten lain lagi, akan menjadi meningkat tingkat provinsi sampai ke internasional. Kenapa? Karena kualitasnya yang bagus, bukan hanya pada harganya aja yang bagus, tetapi bagaimana keseimbangan antara harga dan kualitas produk kita. Kemudian pengalaman modal utama, jadi hal yang juga harus diperhitungkan di dalam memulai usaha. Jadi pengalaman itu menjadi suatu modal utama. Jadi berdasarkan Bapak survei, artinya ngobrol dengan para pedagang, pengusaha yang sukses, itu mereka rata-rata dimulai dengan menjadi karyawan. Mereka dulu pernah menjadi karyawan dulu di suatu produk atau kerajinan, kemudian untuk beberapa tahun hingga akhirnya dia benar-benar menguasai, memiliki kompetensi, mempunyai kemampuan membuat suatu kerajinan, baru dia keluar membuka usaha sendiri. Termasuklah juga beberapa yang saya kenal buka bengkel, begitu juga di awalnya ikut kerja dulu di bengkel motor, bengkel mobil, kemudian mereka baru mulai usaha seperti itu. Yang kedua, dengan cara rajin melakukan suatu silaturahmi atau studi banding, banyak belajar dengan orang-orang yang sudah pengalaman, sudah profesional di bidangnya, mencari informasi bagaimana cara membuat suatu produk kerajinan yang baik, bagaimana cara memasarkannya, kemudian mempelajari titik kelemahannya, resikonya, semua dipelajari. Itulah dinamakan dengan pengalaman. Selain itu juga dengan melakukan menonton video YouTube. Wah, sekarang ini gampang kalau kita mau melakukan suatu usaha apa, kemudian mencari ilmu. Kalau kita tidak mau pergi ke rumah orang, cukup menonton video YouTube. Nah, seperti itu. Seperti kalau sekarang lagi trennya di bidang apa gitu. Seperti kemarin saya tanya ada pengusaha baju, sekarang lagi trennya itu baju yang ada gambarnya yaitu daun bunga janda bolong. Nah, seperti itu lagi tren nih, katanya paling laris Pak itu, tapi harganya harus yang murah. Karena apa? Penjualannya di
pasar tradisional itu lakunya luar biasa, ini itu mengikuti tren seperti itu. Jadi harus cari info dulu kira-kira apa setiap waktu, lihat perkembangannya, trennya apa, itulah yang harus dilakukan. Jadi kalau gitu pengalaman juga merupakan suatu modal utama selain memiliki modal. Oke, berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu suatu analisa dalam rangka kita mempersiapkan menganalisa untuk ruginya agar usaha kita sukses, agar kalian menjadi seorang wirausahawan yang sukses seperti itu, dan harus optimis seperti itu. Analisis SWOT, S-nya itu adalah strength, yaitu kekuatan, kemudian W-nya weakness, yaitu kelemahan, kemudian opportunity, itu adalah peluang, dan yang terakhir adalah T, yaitu threat, yaitu ancaman. Baik, yang pertama adalah strength. Strength itu kekuatan. Kekuatan ini pada usaha kalian apa yang disebut dengan kelebihan. Berarti kalian harus menonjolkan, mempromosikan apa-apa kelebihan yang dimiliki. Jadi nanti kalau membuat suatu produk, kalian harus tahu dulu apa sih kelebihan produk kalian dibandingkan produk orang lain yang sejenis. Apa kelebihannya? Kalau sama ya kurang lebih nanti. Jadi harus memiliki suatu kelebihan. Satu, dari segi kualitas mungkin. Yang kedua, segi keunikan. Ketiga, mungkin dari harga lebih murah. 4, pengiriman lebih cepat. 5, bisa jadi stok banyak atau ready terus seperti itu, dan yang lain-lainnya. Itu harus ditonjolkan, itu dimaksud dengan strength atau kekuatan. Tapi kalau Anda lihat di buku, salah satu adalah di situ adalah bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif dan inovatif. Nah, ini apa? Itu adalah yang dimiliki oleh SDM-nya. Jadi kekuatan dari segi SDM-nya itu. Nah, jadi SDM-nya harus memiliki tanggung jawab, disiplin kerja, kreatif dan inovatif. Ini adalah dari segi SDM-nya. Kemudian proses produksi dilakukan dengan tenaga ahli. Itu masih kepada keunggulan SDM. Ini adalah keunggulan SDM-nya, bahwa yang memproduksi adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, bukan asal orang, bahkan rela bayar SDM tenaga ahli dari jauh, yang bayar mahal seperti itu. Berikutnya adalah dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya tadi stok harus selalu ready, stok harus selalu ada kapanpun. Itu dari segi ketersediaan barang. Memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Ini artinya setiap orang konsumen datang membeli harus dilayani dengan baik, seolah-olah konsumen itu sebagai raja, seperti kata orang. Berikutnya adalah menjual produk yang berkualitas karena bahan baku yang menggunakan bahan kualitas terbaik. Ini yang pertama Bapak sampaikan tadi. Jadi dari segi bendanya. Jadi kesimpulannya bahwa strength, kekuatan itu bisa satu aspek dari bendanya, yang kedua aspek dari SDM-nya. Itu juga penting gitu. Jadi kemudian 3 adalah sarana. Sarana itu ya kalau ada orang beli harus cepat nyampai seperti itu. Berikutnya adalah weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Nah, jadi kita itu harus tahu bahwa usaha kita itu masih ada kelemahannya. Nah, tujuan daripada mengetahui kelemahan itu agar kita tahu bagaimana menghindarkan dari kelemahan itu dan mencari solusi menghapus kelemahan itu. Itu tujuannya. Kenapa kita harus tahu kelemahannya? Sehingga kalau kita
melakukan sesuatu memproduksi, karena kita sudah tahu titik kelemahan dari produk kita, termasuk itu kelemahan dari sisi satu produk, yang kedua SDM. Kita harus benar-benar mencari solusi yang terbaik agar kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu diminimalisir, diatasi sehingga mendekati tidak ada, bahkan dihilangkan kelemahan itu, sehingga yang ada semua ada suatu kekuatan atau kelebihan seperti itu. Nah, contoh paling sederhana, kalau kelemahan itu dimiliki kurang tersedianya bahan yang berkualitas. Yang kedua, kelemahannya adalah kurangnya memiliki SDM yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Ini juga suatu kelemahan itu. Kemudian kelemahan lagi, contohnya dari sarana yang terbatas. Berikutnya lagi, keterbatasan terutama di bidang modal. Nah, itu juga kelemahan. Nah, itu bagaimana mengatasi itu semua? Harus cari solusinya. Nah, kalau di buku itu adalah salah satu kelemahannya bagaimana memiliki persaingan pasar dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang berskala lokal dan nasional. Nah, ini juga kelemahan. Bagaimana supaya tadi menghilangkan kelemahan, maka kita harus memiliki produk yang memiliki daya saing tinggi, sehingga nanti kita mampu bersaing dengan produk-produk baik lokal maupun nasional, bahkan internasional. Nah, bagaimana produk yang memiliki daya saing tinggi? Aspeknya apa aja? Satu, yaitu promosi atau pemasaran. Yang kedua, yaitu kualitas. Kemudian yang ketiga adalah harga. Jadi harganya harus kompetitif, kualitas bagus, tapi harga kalau bisa di bawah produk yang lain, maka orang akan berbondong-bondong untuk membeli, sehingga konsumen sangat puas untuk pelayanannya. Berikutnya adalah berubahnya kondisi perekonomian yang cepat. Ya, perubahan ekonomi ini harus dipertimbangkan. Contohnya kalau kemarin sebelum pandemi mungkin penjualannya gampang, kemudian dengan kondisi pandemi itu salah satu juga perubahan kondisi perekonomian Indonesia, termasuk masyarakat secara umum. Bahkan kalau di Bengkayang ada kondisi kalau harga sawit dan karet itu harganya cukup tinggi, daya belinya luar biasa, daya jualnya suatu produk di Bengkayang banyak orang belanja. Tapi pada saat harga perkebunan sawit dan getah, apalagi kalau ada pertanian yang gagal, maka apa? Ini tingkat ini ekonominya menurun, sehingga daya beli juga mengalami penurunan. Nah, itu aspek bagaimana harus dipikirkan, cari solusinya. Berikutnya adalah berubahnya tren modal. Model. Nah, tadi kalau kita sudah awalnya berusaha mencari informasi, kemudian studi banding, trennya ini nih yang lagi keren. Tadi contohnya Bapak beri contoh tren baju, ada yang ada gambarnya yaitu bunga janda bolong. Itu trennya sekarang gitu. Tapi nanti bisa jadi 2-3 bulan kemudian trennya berubah lagi. Ada musimnya tren Piala Dunia akan berubah lagi, kan gitu dia. Nah, ini apa? Harus tahu juga berubahnya tren-tren model yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu kerajinan berupa sepatu, kemudian baju, gantungan kunci, pokoknya semua tren kerajinan yang berbasis budaya lokal itu harus bisa mengikutkan dengan kondisinya, seperti itu. Berikutnya adalah opportunity dulu ya, opportunity dulu. Opportunity itu adalah peluang. Nah, kira-kira apa yang bisa diambil dari peluang? Jadi sebelum memulai usaha harus pandai membaca peluangnya dulu. Kira-kira seperti yang disebutkan sebelumnya, produk kita ini cocoknya sasarannya kemana? Apakah untuk pasar tradisional
atau untuk pasar modern. Nah, sebelum menentukan itu dipikir lagi juga kerajinan kita nih untuk kalangan menengah ke bawah atau ekonomi menengah ke atas. Nah, kalau sudah tahu untuk tren ekonomi menengah ke bawah, tentu produknya harus banyak kita jual di kisaran pasar tradisional. Pasar modern juga seperti itu, tapi dengan kualitas yang tinggi seperti itu. Itu salah satu perlunya membaca peluang. Yang berikutnya ada berkaitan masih opportunity. Banyaknya penyuka fashion yang terinspirasi dari batik. Jadi sekarang ini kan banyak orang lagi tren dengan membanggakan fashion yang bagus untuk tampil di beberapa lomba atau untuk memang untuk tren untuk fashion jalan-jalan seperti itu harus dibaca kira-kira apa cocoknya seperti itu. Kemudian peluang pasar masih terbuka lebar. Jadi kalau kita kreatif, insya Allah tetap ada peluang pasar masih bisa terbuka lebar, tapi harus lebih kreatif lagi dan fokus. Berikutnya adalah dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, usaha ini dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan tadi. Jadi untuk menghadapi persaingan, ini kan kalau namanya cerita membaca peluang, kaitannya persaingan nih dengan yang lain. Tentu harus dijaga satu tadi apa? Bagaimana cara mempromosikan atau memasarkan. Yang kedua, kualitas, jangan sampai turun. Berulang kali nih cerita kualitas. Yang berikutnya adalah harga, seperti itu. Berikutnya adalah threat atau ancaman. Nah, munculnya perusahaan-perusahaan baru sejenis yang berusaha menyaingi style-style terbaru. Ini ancaman ternyata ya. Jadi ancaman ini bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah munculnya usaha-usaha baru yang mampu menyaingin usaha kita. Bahkan dia punya modal yang cukup besar. Nah, untuk itu kita harus selalu berinovasi. Nah, untuk menghadapi ancaman ini agar tidak bangkrut atau usaha kita tetap maju dari ancaman kemampuan konsumen untuk beli, ancaman ditinggalkan oleh konsumen, maka kita harus tetap salah satunya menjaga kualitas. Nah, bagaimana menjaga kualitas, kemudian meningkatkan pemasaran, meningkatkan promosinya, dipikir lagi trik-trik bagaimana promosi yang lebih efektif, pengembangan produksi, pengembangan SDM. Jadi SDM-nya harus ditingkatkan lebih profesional dalam rangka menghadapi ancaman. Salah satunya adalah saingan barang-barang yang sejenis seperti itu. Berikutnya adalah proyeksi keuangan. Ini berkaitan dengan pendapatan. Nah, pendapatan ini tentu berkaitan dengan keuntungan. Nah, jadi harus mikirkan bagaimana namanya kita udah niat usaha pasti mikir untung, bukan hanya sekedar kerja bakti. Kalau kerja bakti bukan di bidang usaha, tentu di bidang lain. Nah, namanya sudah memulai usaha, jadi harus memperhitungkan pendapatan, keuntungan agar usaha kita tidak berjalan sejangka panjang, bukan hanya untuk jangka pendek seperti itu. Nah, untuk itu ya harus memikirkan cocoknya apakah bisa aja Anda berpikir bahwa keuntungan sebesar-besarnya atau keuntungan sedikit tapi mampu memproduksi banyak, itu harus dipikirkan. Jadi ini melalui suatu proses analisis yang sebelumnya dinamakan dengan perencanaan usaha. Ya, di saat perencanaan usaha maka pendapatan ini harus benar-benar dipikirkan. Nah, kemudian berikutnya adalah biaya pokok produksi. Ada bahan, alat, dan upah. Biaya pokok produksi ini adalah namanya juga bahan. Jadi bahan yang diperlukan
Sehingga kalian bisa menghitung, mengestimasi setiap produk itu memerlukan bahan berapa biayanya, costnya berapa, atau mungkin per 10 produk berapakah bahannya, dalam rangka nanti untuk akhirnya untuk menghitung yaitu BEP harga. Nah ini bisa menghitung BEP produksi, menghitung BEP harganya berapa yang harus dimiliki, sehingga kita kalau ada risiko sesuatu kita tahu seperti itu. Jadi bahan itu adalah yang diperlukan dalam memproduksi suatu kerajinan. Nah tentu aspek bahan itu satu, bahannya harus mudah didapatkan. Nah, yang kedua, bahannya dengan ketersediaan yang cukup. Maksudnya bagaimana ketersediaan yang cukup? Jangan nanti punya ada bahan tapi cukup hanya 1 bulan, jadi bulan berikutnya tidak ada lagi bahan, sehingga usaha berhenti. Yang ketiga, harga, kualitas. Nah, kualitasnya harus bagus. Untuk menghasilkan suatu produk yang bagus tentu dengan bahan yang bagus. Contoh, buat kerajinan patung, kalau kayunya kurang bagus kualitasnya, belum lama nanti udah berjamur tuh patung. Nah, begitu juga dengan batik, nanti akan jamur dia batiknya kalau kualitas bahannya kurang bagus. Jadi harus aspek itu dipikirkan. Keempat, yaitu harga. Nah, itu harus juga dipikirkan. Harganya harus terjangkau. Ada bahannya banyak, mudah didapat, kualitas bagus, tapi harganya mahal sekali, sehingga nanti cost produknya jadi mahal, sehingga apa? Tidak mampu bersaing harga dengan produk yang sejenis lainnya. Seperti itu. Berikutnya alat. Alat nih terbagi dua, alat yang konvensional dan alat yang modern. Alat konvensional ya manual, masih dengan tenaga manusia seperti itu. Apa kelemahannya? Hasil produksinya terbatas. Tapi untuk produk-produk tertentu memang harus konvensional. Contohnya apa? Seni, karena seni tak bisa dengan beda kalau dengan mesin. Jadi perlu tangan-tangan orang khusus yang memang harus manual. Ada juga yang teknologi. Nah, tadi ada konvensional, ada yang sudah teknologi. Kalau gitu apa yang bentuknya teknologi? Sudah maju nih. Ya, apa ya? Menggunakan alat-alat modern. Jadi yang satu konvensional, satu modern, atau disebut juga dengan memanfaatkan teknologi. Ini harus juga diperhitungkan. Kelebihan daripada alat modern berteknologi itu adalah kemampuan produksinya lebih banyak, tapi modalnya juga besar, seperti itu. Upah. Nah, ini upah nih kaitannya hubungannya juga dengan alat gitu. Kalau dengan manual mungkin banyak orang, upahnya juga mahal. Tapi kalau dengan teknologi canggih, upahnya kecil, cuma di modal awal besar. Itu harus dipikirkan. Jadi upah nanti akan diketahui setiap membuat satu produk kerajinan atau 10 produk kerajinan, berapakah upahnya. Sehingga setelah ditotal akan ketahuan modal awal produk kotornya berapa. Seperti itu sebelum keuntungan atau biaya pokok produksi satu kerajinan atau 10 kerajinan berapa. Untuk mengetahui itu maka biaya bahan, alat, dan upah harus tahu dulu. Berikutnya adalah laba kotor atau laba bruto. Nah, ini adalah laba kotor itu adalah apa? Penjualan bersih dikurangi dengan HPP. HPP itu apa? Yaitu harga pokok produksi. Nah, komponennya apa aja? HPP itu harga pokok produksi. 1 dari bahan, yang kedua alat, dan 3 upah. Upah itu ya gaji karyawan. Jadi upah itu sama dengan gaji karyawan semuanya gitu.
Nah, contohnya sederhana, kalau Anda umpama menghitung laba kotor nih, penjualannya umpama 150.000, kemudian HPP-nya 50 berapa? 100.000. Maka apa yang terjadi? Keuntungannya berapa ya? 50.000. Itu baru laba kotor. Kenapa harus laba kotor? Belum di aspek risiko. Nah, biaya administrasi dan yang lain, kemudian biaya pengiriman atau pendistribusian, terus kemudian SDM untuk pendistribusian, itu baru berkaitan dengan produksi, laba kotor dari produksi, seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi HPP itu kan ada beberapa yang harus dipikirkan. Tadi udah kita sampaikan berkaitan dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi. Itu kalian bisa buka di halaman 18. Jadi hanya Bapak menyampaikan secara umum, tidak sampai mendetail angka-angka yang tersebut di halaman 18, seperti itu. Itu silakan baca, itu ada contoh bagaimana menghitung laba kotor dari pembuatan sepatu batik. Nah, kemudian tadi berikutnya adalah break even point. Nah, break even point itu bahasa lainnya bisa sebagai impas. Nah, impas itu artinya apa? Bahwa nilai produk atau biaya, total biaya sama dengan nilai jual, seperti itu. Jadi tidak ada untung gitu. Jadi setelah kalian hitung semua, itu total biayanya umpama 100.000 pada suatu produk. Kemudian Anda hanya bisa jual 100.000. Nah, itu nanti apa? Anda tidak memiliki untung sama sekali, tapi juga tidak rugi. Itu namanya impas. Nah, kalau di dalam buku bahwa BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha sebagai penentu batas pengembalian modal. Nah, itu secara umum seperti itu. Suatu usaha dikatakan layak nilai BEP produksinya lebih besar daripada jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat itu. Itu yang harus diperhitungkan. Sekali lagi bahwa suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar daripada jumlah unit atau jumlah produksi yang sedang diproduksi. Nah, seperti itu harus diperhitungkan. Kemudian untuk BEP harga harus lebih rendah daripada nilai jual. Makanya tadi kalau dikatakan impas, itu ya sama nilainya, BEP harga dengan nilai jualnya sama, itu impas, tidak ada untung, tidak ada rugi. Maka di sini ada disebutkan nih, ada BEP produksi, ada BEP harga. BEP harga itu adalah total biaya semuanya dibagi dengan jumlah produk. Contohnya, kalau kalian membuat suatu kerajinan topeng, Anda mampu membuat 5 topeng. Karena kalau membuat satu topeng, contohnya Anda beli cat 1 kaleng. 1 kaleng itu bisa untuk membuat 5 topeng. Kalau Anda membuatnya 1, ya lebih catnya, malah tekor, nanti belum bisa ngitung untung itu. Maka kalau beli kalengnya cukup untuk 5 topeng, ya buatnya produksinya 5, sehingga total biaya dari 5 topeng itu dibagi dengan 5 topeng, itulah dapat BEP harganya, seperti itu. Nah, kemudian BEP produksi, total biaya tadi 5 topeng itu dibagi dengan nilai jual, kira-kira kalian jualnya berapa, sehingga nanti akan ketahuan lah laba. Bagaimana Pak ngitung laba? Gampang, yaitu tadi jumlah produk dikalikan dengan
BEP harga berapa, atau total biaya, udah langsung aja tadi, total biaya dikurangi dengan harga jual dikalikan dengan jumlah produk, atau dibalik, sorry. Jadi harga jual dikalikan jumlah produk dikurangi dengan total biaya, itu baru namanya laba atau keuntungan. Bapak ulang lagi, yang dimaksud dengan keuntungan yaitu cara menghitungnya harga jual dikalikan jumlah produk dikurangi dengan total biaya, itulah dia keuntungannya, seperti itu. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Nah, di halaman berikutnya juga itu ada contoh, itu sudah ada contoh di halaman 18 sampai halaman 19. Di situ sudah ada contoh khusus berkaitan dengan BEP produksi dan BEP harga pada benda tertentu. Berikutnya adalah Bapak akan berikan satu contoh soal. Ini adalah suatu pengrajin membuat 2 bidai yang berasal dari rotan. Sebelum memulai membuat atau memproduksi bidai, itu dia harus belanja rotannya itu 1 ikat 500.000. Kemudian membeli kulit yang dari pohon sebagai variasi 150.000. Kemudian beli clear supaya agak mengkilat, kualitasnya bagus, menunjukkan warna asli rotan, itu 50.000. Nah, dari bahan tersebut bisa membuat 2 bidai. Bidai tersebut dikerjakan dalam 3 hari untuk yang dilakukan oleh 1 orang, sehingga perharinya upahnya itu 100.000. Kalau bidai yang dihasilkan yaitu ukuran 4x6, nilai jual bidai per buah itu adalah 700.000. Pertanyaannya adalah, 1. Berapakah nilai BEP produksi? Yang kedua, berapakah BEP harga? Ketiga, berapakah laba bersih yang didapatkan? Tuh. Tentu sebelum Anda menghitung BEP harus tahu dulu apa? Total biaya. Seperti itu. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kedua ini. Jadi di bab 1 ini kita sudah selesai, ya. Kita sudah selesai. Kemudian untuk soal yang berikutnya untuk latihan nanti silahkan di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.